sehingga saya menggunakan deterjen Radia. Dan saya tidak pernah menggunakan LDR seperti ini. Saya lihat ada yang seperti itu. Tingkat kira, karena saya pada waktu itu saya juli dengan ada yang seperti itu. Katanya untuk melihat jantung betul, lihat jantung begitu. Tapi standar kita adalah yang paling terdekat dengan kita. Kalau ini, ya. Dengan cara begini, 3-5 detik. LDR, mata kita melihat ini, apakah ada bintik atau enggak? Tapi ada juga yang ini. Salah. LDR salah. Ada ide Pak ini. Iya. Loh. Dadah. Mas Resi orang pasien. Baru sampai kan aku. Jadi itu. Jangan perhatikan betul. Saya hanya kasih dan saya nggak tahu kemarin justru itu yang menang jadi juara 2. Ya, itu A1 Pak. Loh. A1. Loh. A1. Iku juru ini nanti. Lah yang A1. Enggak. A1. Bentar. Itu di PP lah ya. Ya. Nah, kemarin nggak kayak ini saya gini kok koyo zaman dulu ya gitu. Kalau sudah masuk di kalangan itu terikat wilayah judu wawai lah. Udah berarti Gak bayar. A1 Pak. Sampai saya gini. Ini panggil nih, mari kamu dapat cerita. Nah, betul, setuju. Saya Korban lagi. Korban lagi. Saya hanya masukkan dari beberapa. Ini kan ini termasuk provokator. Kalau nggak gini, kapan lagi kita maju? Maksud saya, aku itu generasi ini. Generasi belakang itu teman-teman. Anak-anak. Ya, terus beda cok. Saya hanya koreksi saja. Beberapa. Jadi LDR itu ada 3 dengan rasakan. Mata kita melihat ke sini ada beriting atau enggak. Ya. Pipi kita melihat ke sini itu untuk merasakan. Mendengarkan ini untuk mendengarkan ada ngorok orang. Ya. Tapi jangan sampai saja agar saja ini tidak ada trauma di sini sehingga saya menggunakan jadi ini. Kalau misalnya ada trauma di sini kita menggunakan curhat. Ingat supaya tidak seperti saya ini mulai untuk kamu berarti nah ini terus dulu caranya dengan ini diletakkan gini jadi kalau ini kan ngomong ini bahaya lu mulai kerasa nilai makanya saya makanya ada siku kita diletakkan begini ya posisikan dengan baik terus nah ini 3 jari ini ada di rahang terus ini membantu membuka. Nah, walaupun seperti ini kita mudah, ternyata kalau betul-betul terjadi hamil, ya, orangnya tidak sadar kita kuat. Karena kita tahu kalau ini sudah trauma, jadi kita harus mengamankan betul. Ya, jadi ini ya, sampai terbuka. Menengah lawan. Sampai terbuka. Memang ini tidak bisa berpuasa, tapi paling tidak ini sudah bisa melihat apakah lidahnya jatuh atau enggak. Kalau jatuh berarti kita berdoa. Ya, paling tidak
Kalau orang yang itu, kok samping itu jadi rotok miring. Itu tangan dia. Terus kemudian elevasi. Begitu ketak ini sudah beda ya. Kalau tadi saya ngomong tentang negatif, sekarang ini saya potong ngomong tentang pembidian atau patah tulang. Patah tulang itu bisa kita lakukan. Pembidian itu lazimnya adalah di alat gerak. Paham ya alat gerak? Sudah, Bapak? Saya tahu alat gerak ya. Alat gerak itu ya alat untuk bergerak. Tubuh kita untuk alat gerak itu ada tangan dan kaki atau terus kita menjadi itu. Karena dengan tungkai, untuk seluruh kita di betis, tungkai, Kalau sampai saat ini, kalau saya sudah ngomong tungkai, Pak, jadi tungkai. Ya betul, tungkai ini. Padahal beda, ya. Tungkai itu adalah kaki. Urut-urut hanya kalau kita ketemu patah tulang adalah fiksasi, ya. Fiksasi begini. Berarti kalau saya ngomong begini berarti patah tulang ini gini. Kalau saya ngomong begini berarti patah tulang di sini. Nah, kalau nanti di sekolah jelas, terutama yang perlu berat. Ya. Yang kecil itu. Orang curhat di sini. Loh, tentang patah tulang. Jadi fiksasi pertama adalah dilakukan dengan manual, dengan tangan kita. Fiksasi yang berikutnya untuk evakuasi harus dengan bide. Ya. Jangan tidak usah berprinsip bide itu harus di luar tangan. Atas bawah boleh, bawah tok boleh. Salah, enggak. Ya. Tapi ini mungkin hanya satu diri. Tapi kadang-kadang juri yang di provinsi pun kalau diambilkan ke kota lain beda ceritanya. Menurut kita benar, juri ini salah. Padahal kalau sudah tahu di bawah OGD benar loh. Yang penting apa? Ini adalah terimobilisasi dengan baik, terimobilisasi dengan baik. Dan tidak gampang goyang. Patah tulang paha ini kok bisa nyebatin orang. Kamu mau membidik begini, dia tidak tepat. Bawah sini buat balik, cepatnya ini tutupi dengan kasar sini. Gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang penghentian mendadak. Jangan mau buat TET boleh, TET boleh, ya, TET boleh 5T kan? Apa itu? TET itu tekan, elevasi, tutup tekan, mobilisasi. Kalau TET tekan, elevasi, tekan, elevasi terus tutup juga. Ya, elevasi itu ada sebarang daerah. Begitu kita ketemu, ya, begitu kita ketemu ada pendarahan, tutup tekan tinggikan. Tapi kalau dengan tutup tekan hanya begini saja itu namanya tidak elevasi. Nah ini yang saya lihat masih salah. Elevasi adalah rangkaian. Ya. Ada kasar stiri. Pendarahan hebat perlu dibersihkan nggak? Masih ada kemarin. Kita lihat. Ada pendarahan hebat. Wah, sesuai begitu selesai pendarahan kalau mati. Pembaharan hebat tidak perlu dibersihkan lukanya. Kalaupun dengan dibersihkan rumah, karena tidak ada siu-siu dokter mahir. Yang penting adalah langsung tutup, tekan, tinggikan. Nah, tinggikan kecil tinggikan ini. Fungsinya kaki kita. Terus tolong ambil jalan. Kalau ngambil kan Cik mengajar.
itu kita tekan. Kalaupun ada yang berdua nggak masalah. Ya. Nah, ini yang sering terjadi adalah pada saat ini selesai. Ya. Pada saat ini selesai langsung blok ini. Padahal prosesnya adalah harus ayo belum selesai di ya, kalau orang yang ada benar mas terasa kalau sudah terasa berarti ini lumayan bagus. Kalau ini terlalu kencang akan geringan, jadi kita terlalu nggak oleh terlalu tinggi. Terus setelah itu baru dilihat sirkulasinya. Kalau kita pencet di kukunya itu kurang dari 1 detik atau 2 detik lah, kurang dari 2 detik kembali merah, berarti masih lancar gitu. Nah, hati-hati kalau penggunaan dengan tensiogram. Tensiogram itu jangan ditarik. Semakin ditarik dia lama-lama semakin kencang. Kalau kencang nanti ciri-cirinya tadi di sini biru. Ya, kalau sudah membiru lebih dari 6 jam bisa saja ininya akan mati. Sel-selnya di sini mati. Mestinya tidak perlu diamputasi, kayak malah dipotong itu. Ya, jadi ini tensiogram. Kalau menggunakan tensiogram ini cukup dipilihkan. Kalau pun mau ditarik sedikit saja, jangan gini. Ya, karena ini semakin lama dia akan tarik, ya, akan semakin kencang. Nah, kalau sudah kencang nanti akan mengurangi ini sirkulasi, ya. Nah, jadi jam 10 istirahat 10 menit ada. Untuk kalau yang kemarin saya pelatihan itu GSS dilakukan kalau korban tidak sadar kita cukup sirkulasi saja. Kalau korban sadar baru di GSS. Tuh. Menurut kemarin pelatihan saya tuh. Kemudian untuk TET atau TT itu kita kan tinggikan lebih tinggi dari jantung. Kita pastikan dulu tidak ada fraktur pada lengan ataupun luka yang terjadi perdarahan. Seperti itu. Mohon maaf. Itu ya ada salahnya. Terima kasih. Ya. Jadi aku latihan baru-baru. Jadi sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau saya pada saat menggunakan GSS, ya, kalau dari mana tadi saya sampaikan, kalau misalnya sadar, GSS sudah nafas terasakan gitu. Iya. Ya. Kalau nggak sadar, ya ini Cukup sirkulasinya saja. sirkulasinya. Kalau nggak sadar masalah ini. Nah. Iya. Kalau sadar kan sudah, mas, sadar ya. Sing kene sih ya, sing liyane udah krosok kan. Iya. Ya, jadi itu. Terus tadi apa? TET, TET. Nah. PET apa enggak? Tekan elevasi titik tekan. Kalau biasanya seperti itu atau tekan elevasi tekan yang bagian elevasi kan. Oh iya, tekan kalau misalnya ada fraktur, ya tentu. Nah, ini tadi yang saya lakukan tentunya tidak ada. Jadi kalau ada fraktur, ya memang tidak harus seperti itu. Bahkan di bawah pun boleh kalau ada fraktur. Ya. Tapi misalnya kalau frakturnya di sini, ya, kalau frakturnya di sini kan mestinya kalau itu normal kan kita hanya di sini. Iya. Ya. Sudah pernah mencoba? Saya pernah mencoba. Jadi ada orang yang itu orang desa, akhirnya landep tenang. Terus dia motongi pakan. Waktu itu namanya apa? Pak Cong apa Jono itu. Nah, nyawang cewek atau nyawang buju itu gak coba. Akhirnya apa? Kaosnya cepat. Ya saya bikinnya gini.
puskesmas saya, ke ruang tindakan puskesmas saya itu sudah harus 10 kilogram itu sebuah pegangan motor dibunceng, dibuntel karo nyampe puskesmas terus mulai pucat. Tapi alhamdulillah bisa tertolong. Ya. Itu kalau tidak ada trauma di sini nggak apa-apa. Akhirnya apa? Saya jalan pada waktu saya sekali juga aku ikutin maaf pacolnya cur cepat cur kayak itu tulanan. Tapi itu adalah bukti bahwa kita saya membuktikan bahwa ini bisa dihentikan perjalanan. Kalau di sini tidak ada trauma, kalau ada trauma cukup ditekan di sini aja sudah. Nah, di sini saya melihat kekuatan Allah yang sangat besar kan. Pembuluh darah kita itu ternyata begitu terpotong, saya pucuk bisa ya, pembuluh darah kita mati. Begitu terpotong bisa sembuh. Nah, kalau itu kita masuk dengan menekan begini, darah yang normal itu akan membentuk benang-benang plik-plik. Nah, ini juga akan menutup. Ya. Yang itu nanti akan bisa mengurangi pendarahan. Begitu. Sehingga apa yang dilakukan kalau misalnya ada faktor seperti pertanyaan, bukan pertanyaan klarifikasi saja supaya teman-teman lebih jelas. Jadi kalau misalnya ada faktor di situ, cukup di sini. Ya, makanya kalau soalnya KSR sama soalnya PMR ya gitu. Soalnya KSR begitu ada soal dihentikan jurine jusut awas ada faktor bingung kan kalau enggak paham itu bingung kan ya kalau saya dulu gini aja diangkat ya kalau faktornya di sini ya udah sebetulnya bisa ya, saya ingin menunjukkan ini kalau ada faktor begini ya bisa diangkat hanya saja jangan merubah sendi ini kalau faktornya yang dirubah adalah sendi ini dengan cara ini bisa salaman ini tahu ini. Nah, ini tetap ini diposisikan. Ya, walaupun kalau korbannya kalau korbannya sadar, mesti bakal ngomong. Ya, mesti bakal ngomong. Makanya menenangkan korban itu sangat penting sekali, komunikasi dengan korban itu penting. Pak, ini mungkin untuk angkat sakit begini. Gitu. Saya minta ya, ini jadi ingat, kita turun nggak apa-apa. Saya boleh ini. Tali mati yang salah itu begini. Tali mati yang benar itu begini. Itu mesti lurus kaki. Ya, caranya bagaimana? Ini sana ya tak? Jangan dilewatkan begini, tapi kembalikan aja ke sini. Tinggal masukkan salah satu. Wes kuwi tanpa. Ya. Bisa Mas? Ya. Coba ya. Tali mati itu awalnya gini. Setelah kita kaitkan kan gini. Dari ini jangan di gini. Tapi ini tetap di sini, tetap sini, ya ini kembalikan di sini, baru salah satunya dimasukkan. Nah, dalam jangka waktu itu bisa mati. Pendarahan itu harus ditangani sebelum 1 jam. Karena biasanya korban itu akan menghabiskan darah dalam jangka waktu 1 jam. Pendarahan yang kalau hanya satu, tapi kalau pilih putus ya sudah jangan aja. 60 menit. Makanya di situ diberi antara menit sampai jam. Jadi bisa ada 20 menit di tangan. Itu. Terus dari jam ke seterusnya itu adalah waktu itu harus ganti tangan. Ya. Bahkan ada yang sudah sembuh bisa mati. Jadi bahkan ada yang sudah sembuh
bisa mati. Karena yang sakit apanya? Ini. Karena dia sudah merasa kehilangan tangannya atau kakinya malah berdiri. Kan akhirnya penyembuhan orang itu tidak hanya pada fisiknya tapi juga psikisnya. Gitu. Jadi kalau pada saat itu lengkap punya tangan terus malaikat punya tangan berarti harus ada pendekatan secara psikis. Dia bisa menerima keadaan itu. Kan gitu. Baik. Kita masyarakat dulu ya. Jadi begitu kita ketemu korban di sebuah kejadian, kalau kita memang berniat menolong, karena menolong itu ada niatnya. Kalau kita tidak niat menolong kan berarti lebih baik begitu terus saja. Tapi kalau kita tadi kembali lagi apa yang setiap hari kita bangun sampai tidur lagi kita niat ingin baca gitu. Ya. Yang kita lakukan adalah kita melihat itu aman atau enggak. Kalau tidak aman jangan masuk dulu. Aman atau enggak? Ya. Karena prinsipnya di web itu sebagai penolong tidak boleh menambah korban. Kalau sudah ketemu korban tidak boleh menambah denda. Kan itu. Paham ya? Saya maksudkan. Jadi kalau misalnya di sini ada kebakaran, kita bisa keluar. Terus ada teman kita yang di dalam terjebak di situ. Lalu kita masuk ke penolong. Ternyata begitu masuk, amblek. Kan akhirnya tambah dua korbannya. Yang tidak boleh. Ya, kalau terjadi korban di situ, walaupun itu anak kita, bisa nggak kira-kira itu ibu sini? Angel. Kalau bapak masih bisa mengendalikan, kan ibu orang-orang rusuh. Pokoknya yang dulu bahaya atau tidak pakai itu, ini pernah saya lihat juga. Seperti itu. Ya, tapi untungnya selalu anaknya lari dulu, terus ada dibakar itu, keluar, ibunya masuk kebakaran. Ini kebakaran tetap masuk. Maka teorinya tidak boleh. Jadi itu masuk artinya jangan mau betul. Setelah keluar dia tidak berapa detik belak biang untungnya masih ya. Jadi kita tidak boleh menambah korban, tidak boleh menambah cedera. Makanya kalau sudah aman baru kita boleh masuk. Pak, saya dari anggota PMI ke penolong, boleh menolong. Makanya setiap pelatihan saya mesti ngomong sama orang yang dari sekarang webnom seperti KTA itu menunjuk bahwa dia adalah penolong, relawan PMI sebagai penolong, sehingga bisa untuk bukti, bisa untuk tanda yang kuat bahwa kita punya kemampuan itu. Dan kalaupun ada kesalahan sedikit-sedikit nanti akan dilindungi secara hukum oleh PMI. Kalau kesalahan sedikit itu bukan bertahun-tahun. Kalau salah fatal kita nggak bisa. Ya, gitu. Begitu sudah aman, kita memperkenalkan diri dan boleh menolong, mari kita lakukan pertolongan. Ya, begitu ketemu, langsung kita respon. Responnya pakai apa? Ya. Kalau kita istilah kita ASNT. Awas. Korban sadar atau enggak? Trauma atau medis? Awasnya di trauma atau medis? Kalau begitu tidak ada yang buka, tidak ada kelihatan kan? Tidak ada luka, tidak ada cairan yang keluar di situ. Berarti ini ada kemungkinan besar adalah medis. Langsung kita lakukan suara atau bentuk begini atau ya, kemudian itu kudu. Saya kira sudah Pak, belum ya.
jangan ada begini aja, ditingkatkan dari N A S N T N, ditingkatkan N yang ngeri, bisa langsung begini. Tapi saya kalau di kapal ini saya sarankan 2 aja, walaupun ada jauhnya 3, dengan mengejar begini, ya, dengan cara lebih begini, karena ini tingkatannya sing kira lorong, iki luwih lorong, ya, begini, dan kuangnya lorong lagi, ya, ini tekan begini bisa. Lorong, ya, muncul, namanya penyakit. Jadi ya, begitu ini tidak sadar, dari sakit ini sampai ditekan sini tidak sadar, berarti kira-kira di sana. Begitu korban tidak sadar, Mas tolong panggilkan ambulan. Jenengan yang koordinasikan itu, jenengan yang punya kendali di situ. Mas tolong panggilkan, kebetulan di situ ada polisi. Pak polisi kamu sudah ambulan. Gitu, ya. Setelah diledakkan langsung lakukan, nanti kita tidak ada trauma di sini, sehingga dengan bisa menggunakan siswanya ya. Nanti tidak ada trauma di sini, sehingga bisa menggunakan ETC yang ada. Setelah itu dilihat ada sumbatan atau tidak. Kalau tidak ada, lanjutkan, ini tidak usah dilanjut. Lanjutkan dengan LDR, lihat dengan apa. Rasakan. Mata melihat ke sini. Ya. Terus kupingnya dibukakan ini, ada tak busa. Terus telinganya mendengarkan. Ada enggak suara orang dan lain sebagainya? Nafas ada. Lanjut ada lagi. Tadi ada. Selesai. Hanya nyampe di situ ya. Ya. Bisa ya. Kita harus memandu orang lain untuk minta tolong dipegang kembali. Begitu ini sudah dipegang, lalu kita lakukan respon. Respon itu ada A, S, N, T. Awas tadi adalah masuk di itu tadi apa? Yang trauma otomatis. Terus respon suaranya, suara bisa pas. Ini saya sarankan begini, jangan-jangan dia kalau kita tahunya hanya medis atau dia hanya tertidur, kita tidak kenapa-napa. Bisa saja ada orang yang responnya itu berlebihan. Sebenarnya dari itu, tapi kan kita tidak tahu dari dokternya, karena tidurnya tidak lazim. Itu mungkin ini apa di rumah atau di emperan tidak kelihatan, kan tidak lazim. Ternyata orang gila tertidur, tapi direspon itu sablon. Ya, itu. Jadi fungsinya respon ini untuk memberikan dia sadar atau tidak. Nah, kalau kita tepuk saja tidak, berarti ditingkatkan responnya dengan ini. Bangun enggak? Kalau tidak bangun, responnya ditingkatkan dengan rasa nyeri, dengan memijit ini Pak. Pijit. Terus dijibit. Ini suatu sekali. Jibit, terus kalau sudah ternyata 2 ini kok enggak, untuk meyakinkan lagi ini tidak, terus digeser ini. Luwih lorone. Kalau dia sadar pasti akan ada responnya. Itu atau gimana? Nah, itu fungsinya ya. Begitu ini tidak sadar, berarti yang kita lakukan adalah Pak tolong panggilkan ambulan. Pak carikan ambulan. Sekarang di setiap desa kan ada ambulan siaga. Bisa nggak itu? Kalau TKP-nya ada di desa. Ya, begitu tuh jenengan sudah selesai minta bantuan itu langsung LDR. Sebelum LDR kan dari angkat dagu, terus dilihat dibuka mulutnya ada sumbatan atau enggak. Oke. Begitu tidak ada sumbatan, jangan ditutup ini biar di sini saja. Karena apa? Kalau misalnya ini ada nafasnya, orang yang begini itu membuka jalan nafas. Oke, fungsinya itu. Tidak, kalau dengan begini.
Gimana ya? Nah, ini bisa dirasakan. Kalau awal begini ambekannya luwih longgar dulu. Iya kan? Bisa merasakan. Orang begini dengan begini. Nah, ini untuk membuka jangan nafas. Nah, setelah itu baru kita lakukan RD-nya. Mata kita melihat di sini ada gerakan dada pernapasan atau breathing atau tidak. Lalu setelah itu pipi kita untuk kan ini sangat peka kali. Jadi di sini ada hembusan angin atau tidak terasa. Telinga kita mendengarkan ada kan atau suara-suara yang ada di pernapasan ini. Nafas ada, nadi ada, jadi gitu lagi. Terus untuk suara itu kesimpulannya, misalkan ada suara itu kesimpulannya apa, kalau tidak ada kesimpulannya apa? Kemarin kebetulan 1 bulan yang lalu saya menangani seperti itu. Buka mulut itu sulit sekali. Bahkan tangan kita masuk ini lukanya sampai sekarang masih ada. Digigit itu anak 2 tahun. Kalau dewasa mungkin bisa putus. Buka mulutnya itu. Jadi bila ini maksudnya Tidak, jangan. Anak saya 2 tahun main di teras depan rumah, jatuh, langsung pucat dulu. Dan itu buka ini kesulitan. tenang punya kasus seperti itu sebetulnya gagal utama. Ya, alhamdulillah hasil scan-nya Efek dari gagal ini sama sekali. ini juga. Nah, itu caranya pakai sendok diputer. Diputer itu kayak berapa? Sampai sebab ada jalan kalau di sini tidak. Itu caranya buka. Oke, itu jelas gak respon. Nah itu caranya kalau memang pucat longgari semua. Oke, pakaian longgari terus ini untuk antisipasi supaya kalau lidahnya tergigit Tertelan. Oke. Nah, ya ini ini tos pakan. Jadi itu dibuntel kain kalau ada kasih, kalau tidak ada ya yang ini dibuntel kain akan bersih. Bunda sing bersih kan kita kesuwen. Wis pokoke mbok seliput banget juga. Jangan terlalu gede. Nah, gede kan cukup ya. Sudah 2 tahun sudah keluar giginya. Sudah. Keluarnya sini. Jangan sini. Nah dari sini, rada sini. Bukanya itu sangat sekali. Lagi bukanya pakai sendok, enggak jangan dengan kayak tangan, pakai sendok rada ini. Harus dicari celahnya, jangan disodok portal. Jadi dicari celah. Tapi nggak mau teman. Pak, nggak mau tuh. Sekarang udah jalan 6 bulan karena tulang hidup, tulang rahang retak. Tapi hanya butuh perawatan, tidak perlu pindah. Iya. Hati-hati ya Pak. Iya. Ukuran jenazah ya Pak. Iya. Nomor berapa? Nomor 3 terakhir. Nomor terakhir. Kalau nama ya udah. Berapa anak ya? Cewek. Oh cewek Pak. Cewek malah aktif. Ya, lagi semua. Jadi gitu Pak ya. Kalau misalnya tidak respon berarti dalam mengalir sebagainya ya. Caranya ya kita nggak usah menunggu respon, tapi langkah berikutnya adalah kalau dia dekat langsung terus diusahakan kalau pucat longgari semua. Ya, kalau pucatnya di sini berarti angkat kakinya. Kalau tidak ada cedera, angkat kaki. Ya. Kalau masih 2 tahun kadang-kadang kalau ada cedera gitu, saya malah tak cepat pilih tangan. Jadi kuat. Biar segera cairan itu, karena cairan itu pasti mencari yang tempat cedera. Gitu. Karena terlalu sakitnya itu bisa menjadi bisa shock. Ya, mulai ngalami besok. Tak bisa lihat. Jadinya gimana? Tidak tahu, itu kan ada tetangga sebelah rumah. Mau saya ajak masuk kan suka. Saya titipkan, Mbak titip sih, aku tak habis.
baru saja masuk kamar mandi sudah rawame. Terus saya keluar ternyata anak saya sudah pingsan, butek. Iya. Terus saya Ya buka untungnya mulutnya. dengan bukan teman-teman aja kalau teman dipaksa bisa berlain atau mungkin malah itu tanya dari pihak ini Tapi gigit setelah itu. Setelah Ya. lidahnya saya tarik itu seperti gigit sekuat-kuatnya. iya iya kalau dari shock juga bisa oke itu hampir sama dengan pengalaman saya ketika itu tadi memang kita harus tenang kalau tahu caranya itu tadi ini sama kalau enggak itu tapi yang penting kita tenang Dulu. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Dulu. Dulu. Halo. ya tidak respon Ya. respon dia. ya tidak respon lanjut Jalur tolong. Dulu. Anaknya nomor itu. Ambulan. Udah ya. Itu loh nama Ayu kan. Kok bisa. Keadaan aman. Terus. Permisi Pak, kami dari BMI, bolehkah menolong korban? KTA. Iya. Naik Pak Eko dah. Aku tak gede. Lakukan cek respon ASNT. Awas. Suara. Mbak. Apakah ada respon Pak? tidak ada respon Nyeri. tidak ada respon Tidak ada respon. Korban tidak sadar anggota ya Pak. Pak, Bukan, dibalik. Lakukan cek jalan apa? Tekan dari apa dan tidak terjadi sumbatan. Tidak. Lakukan cek nafas. Lihat, dengar, rasakan. Nafas ada, lakukan cek nadi. Nadi ada. Lakukan cek fisik. ya kami dari tim pertama dari Kabupaten Kediri apakah diizinkan untuk menolong korban Oke. Tim segera melakukan lokasi Mas, Mbak, mohon maaf, mungkin sebentar kami akan melakukan pertolongan. Kemudian kita cek respon. Bicara ASNT, awas suara Mas, Jadi bicara sebentar. Kan? Korban belum respon. Korban tidak respon, kemudian buka jalan nafas dengan cara kan dia pastikan tidak ada sumbatan, tidak ada sumbatan, buka. Kemudian nilai jalan nafas dengan cara RDR, dia tinggal rasakan. Dia sampai 5 detik, 1, 2, 3, nafas terasa, kemudian cek sirkulasi tadi ada. Tolong ya, para warga tolong agak angkat biar pasien mendapatkan udara yang luas. Oke, kita
Mohon maaf ya teman-teman karena saya terlalu banyak bahasa Inggris jadi nggak terlalu hafal. Jadi aja langsung aja ya. Mas. Oke, kan? Gak ada respon? Dari Pak. Oke. Kenapa? Dari Pak. Respon. Tolong Pak Polisi atau warga sekitar yang punya nomornya kontak person ambulan silakan dihubungi. Ini jaga jembatan atau yang Jaga. Oke, Sudah. belum. Tidak ada. Sudah.